Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang menjawab salam rezekinya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang galau-galau mudah-mudahan Allah tenangkan hatinya. Yang punya utang mudah-mudahan Allah buat lupa orang yang utangnya. Ada yang amin biar tidak anak bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sehat? Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu, para guru yang saya hormati, para waka, kemudian yang saya banggakan, siswa SMK Negeri 1 Sambas, dan para siswi yang saya cintai dan mencintai saya. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan semuanya, tapi walaupun tidak saya sebutkan, insya Allah kita semua yang hadir ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pagi ke ulu nak meli papan. Cakap ya. Pagi ke ulu nak meli papan. Papannya kayu pelai. Lama lalu saya duduk di depan dan lalu kena beri air. Dah nampak tanda-tanda nak nyiksa ustaz ke. Pertama suruhnya berdiri, laka ia dan diberi nyai, laka ia ceramahnya lama-lama je. Ya kan nak nyiksa ustaz namanya. Sian gaitnya tu. Tak aik lah saya. Pun sian saya nak balik aja. Saya di WA oleh Ibu Urai Huzaifah 3 hari yang lalu. Di tempat lain, Sintang, Ketapang, Kuburaya, Entikong, itu ngundang saya ceramah setahun baru dapat jadwal. Tapi Ibu Huzaifah 3 hari nah. Hebat tak beliau ya? Hebat kan? Karena ngundang saya ceramah gampang. Dan perlu pakai surat, dan perlu pakai proposal, cukup pakai WA. Asal sampat sehat, insya Allah datang saya. Cuma kadang-kadang ada ibu-ibu WA saya, bahasanya saya agak tak nyaman bacanya ke. Apa kata dia? Ustaz, bisa ke Ustaz minggu depan kami pakai? Memangnya saya cowok apaan? Ada bapak-bapak yang ngundang saya ceramah pakai panggil. Ustaz, gimana cari manggil Pak Ustaz? Sabut ya 3 kalinya saya. Datang nak dijemput, balik nak diantar. Macam hantu jelangkung rasanya. Saya datang nak dijemput, balik nak diantar. Jangankan nak diantar, dijemput. Aib pun sian. Kita tidak usah berlama-lama. Insya Allah paling setengah jam. Setengah jam nanti saya selesai. Karena ini hari Jumat. Nak khutbah Jumat lagi. Saya tadi tidur jam 1:30 malam. Bangun jam 4. Lah keadaan tidur lagi. Masih ngantuk. Luar biasa. Kalau malam dah ceramah lagi. Saya heran. Tadi disebutkan masih acara peringatan Isra Mi'raj. Padahal tinggal 6 hari lagi puasa. Itu namanya mun bahasa biak ini dah up to date. Up to date ya. Dah ketinggalan jauh. Nah, tapi tidak apalah. Karena memang sepertinya acaranya dadakan tiba-tiba, terus siswanya pun ramai dan hadir. Jadi kita sebisanya aja hari itu.
Mudah-mudahan Allah ridho dengan apapun yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Ini sebagai tambahan ilmu aja untuk siswa-siswi SMK yang mungkin tidak dapat ilmu agama yang sebanyak biak di pesantren, sebanyak biak di sekolah aliyah atau man. Di SMK ini jarang-jarang saya sampaikan ilmu itu. Jadi beruntunglah kita yang dengarkan ilmu ini pada pagi hari ini. Insya Allah di akhirat masuk surga tanpa hisab. Isra. Bawa kopi segala nah. Aduh. Dah dicucuk hidungnya buruk kasih ya kan. Saya minta air putih aja, sana air kopi. Air putih betul. Air putih murah meriah. Ini ala air putih ini menunjukkan bahwa ngundang ustadznya lebih murah daripada ngundang band. Kalau ngundang band belum nyanyi artisnya dah habis air kopi 2 ketel. Tapi ngundang ustadz dah lalah kita nagihnya buruk keluar. Sekali keluar pun air putih. Kan air kopi. Ini air putih ini bisa meningkatkan darah tinggi. Ada yang percaya kan? Percaya ke dan? Air putih bisa meningkatkan darah tinggi. Ibu guru tidak percaya? Masa guru tidak percaya? Nah, saya buktikan sekarang. Saya minta kopi, dibaliknya air putih. Air kopinya saya, air putih dibaliknya lagi. Air kopi kayaknya saya, air putih. Naik darah saya kan. Jadi air putih bisa naikkan darah tinggi. Isra Mi'raj. Isra secara bahasa artinya berjalan di waktu malam. Siapa aja yang berjalan di waktu malam artinya dia agi Isra. Ada cowok jemput ceweknya malam-malam berjalan. Ia juga agi Isra. Ibu-ibu bertangkar dua laki bini di rumah, lari dari rumah bawa tas malam-malam. Ia ibu juga agi Isra. Nah kemana bu? Nah Isra. Sedangkan Mi'raj secara bahasa artinya naik ke atas. Siapa aja yang naik artinya dia agi Mi'raj. Abang-abang naik ke batang kelapa, berarti dia agi Mi'raj. Nak dare naik ke atas bopet. Tahu ke kita bopet? Bopet tahu ke? Apa bopet ya? Oleh mari, biar SMP 2 dan tahu bopet. Tanya bopet ya lemari bahasa Sambas asli ya sana kita lupakan. Ibu, kakak-kakak yang naik ke atas bopet lemari itu juga agi Mi'raj. Bapak-bapak naik apa bapak itu? Naik atas para. Ia juga agi Mi'raj. Itu secara bahasa. Sedangkan menurut terminologi, kalau tadi etimologi. Ini kalau ceramah di anak-anak yang berpendidikan tuh harus pakai bahasa tinggi. Kalau bahasa tinggi ngerti gak? Bahasa Sambas gitu ngerti gak saya? Kalau bahasa Sambas ngerti? Ngerti kedaan? Ngerti kedaan? Kalau bahasa Inggris ngerti? Nah, lalu ngerti. Bahasa Inggris kan wajib. Saya bisa ceramah pakai bahasa Inggris. Let's thank Allah who has given us mercy and blessing until we can to meet together in this morning in this place. Salawat and salam to our Prophet Muhammad, peace be upon him. Sallallahu alaihi wasallam was brought us from the darkness to the lightness. Wah, tengah kita kan? Tahu keadaan artinya? Nah, aku udah tahu. Yang penting kan gaya. Saya bisa bahasa Inggris, insya Allah. Tapi kalau sholat tetap saya bahasa Arab. Tidak mungkin saya mentang-mentang pandai bahasa Inggris lalu sembahyang bahasa Inggris. Inna sholati my praying, wa mahyaya my life, wa mamati my die, lillahi rabbil alamin, just for you oh my God. Secara etimologi, Isra artinya berjalan di waktu malam, Mi'raj artinya naik ke atas.
Tapi secara terminologi, makna yang sebenarnya, Isra Mi'raj artinya perjalanan singkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina, naik tembus 7 lapis langit, Sidratul Muntaha, Mustawa, Rabil Ahdar sampai Aras, berjumpa dengan Allah, nerima perintah solat, balik lagi ke dunia sebelum azan subuh, dah nogok lagi di Masjidil Haram di Makkah. Waktunya daan lebih dari 8 jam. Halo? Halo? Kalau halo jawabnya hai. Halo? Hai? Halo hai? Hai halo 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 hai. Tak jelas bunyinya. Iya. Kira-kira abang kakak, ibu bapak, kira-kira Isra Mi'raj tu bulak kenyan. Jawab betul-betul, bulak kenyan Isra Mi'raj. Ngapain tanginyan? Hah? Isra Mi'raj daan masuk akal. Ngapain daan masuk akal? Sekarang dari Makkah ke Palestina, dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, itu kalau naik unte, tahu ke unte? Ada hubungan keluarga? Unte. Yang di belakang kedengaran kedaan. Hah? Ada kedengaran dinya, Pak. Gimana caranya supaya kedengaran? Kedengaran kedaan. Coba Pak, mohon maaf saya bukan nak nyuruh Pak I. Bisa ke dia angkat salonnya, naikkan ke meja sini. Acungkan ke sini semuanya. Kalau di bawah mungkin terhalang oleh kursi dan usah nak di depan. Samping-samping. Kalau di depan nanti rusak pemandangan. Karena ustadznya ganteng ya. Di atas meja sih Pak. Mohon maaf bukan nyuruh Pak I. Gitu. Ayo angkat. Ya, jarang-jarang kita nyuruh guru kan. Biasanya kan guru nyuruh kita. Nah itu saatnya lah kita nyuruh dia. Tes 1 2. Kedengaran ke? Yang di belakang kedengaran? Kedengaran dia. Saya nak ngetesnya tuh kedengaran ke, jelas ke dan suara saya. Jelas ke di belakang? Jelas. Sekarang saya nak tes suaranya tuh. Jelas enggaknya? Coba yang perempuan, setuju ke kalau maknya kawin lagi? Coba yang laki, setuju ke ayahnya kawin lagi? Ada yang setuju ya? Ngetes suara aja. Bu, mana ibu guru? Coba acung tangan bu guru. Bu guru acung tangan. Setuju ke kalau lakinya kawin lagi? Bapak-bapak, setuju ke kalau kawin lagi? Ngetes suara nang tuh ya. Olah hujannya olah buat luar biasa kan. Boleh saya minum dulu ya? Jangan kemana-mana. Saya akan kembali setelah lewat yang satu ini. Saya tipe penceramah yang gampang dehidrasi. Makanya saya minta siapkan air. Karena kalau tidak disiapkan air, tidak lakak saya ceramah, mati. Yang bertanggung jawab pihak sekolah. Isuk dah langsung viral, Ustaz Hatoli meninggal di SMK 1. Oke, kita lanjutkan. Isra Mi'raj. Tadi apa jawabannya? Inyan ke pula? Apa jawabannya? Inyan. Padahal tidak masuk akal. Kenapa? Dari Makkah ke Palestina itu kalau naik unte 3 bulan baru nyampai. Naik unte. Itu pun untenya udah unte VVIP. Very very important person. Tahu artinya? Tahu keadaan? Dilarang merokok itu intinya. VVIP itu very very important person. Pokoknya unte yang paling cepat lah. Unte yang paling cepat aja 3 bulan baru nyampai. Itu Nabi dari Makkah ke Palestina, naik agak tembus 7 lapis langit sampai Aras, berjumpa dengan Allah, balik agak ke dunia, belum azan subuh dah nyampai agak ke Makkah. Waktunya tak lebih dari 8 jam.
Jadi Isra Mi'raj tuh bulak keinyan. Tapi daan masuk akal. Isra Mi'raj daan bisa diterima pakai akal. Dia hanya bisa diterima pakai iman, lo pakai hati. Kalau pakai akal daan akali. Tapi kalau kata iman, apa yang tidak mungkin kalau Allah yang mau, betul? Biasanya adik saya melihat anak-anak di sekolah, ibu-ibu bawa anak di rumah adik-adiknya kan. Nih saya lihat nih yang perempuan aja, yang abang-abang juga. Kalau kita melihat dia biak kacik, kita pasti mikir, dia biak kacik, itu pasti ada umatnya, pasti ada ayahnya. Umat ayah namanya sabab, anak namanya akibat. Ada umat, ada ayah, makanya ada anak, kan gaya? Iya menurut utak. Tapi kalau menurut iman dan gaya, Nabi Adam, umatnya si An, ayahnya si An, Allah punya kuasa hidup Nabi Adam. Siti Maryam, kenal ke Siti Maryam? Siti Maryam, kenal ke daan? Siti Maryam. Siti Maryam ya kenal ke? Daan kanali, memang kita belum suah kanalan masih. Tahu lah pasti suah nangar nama Siti Maryam. Siti Maryam itu perempuan suci, ndak suah belaki, ndak suah disantuh orang laki. Disantuh orang laki pun ndak suah Siti Maryam. Tapi tang tiba-tiba dia hamil, mungkin ndak menurut utang? Ndak mungkin. Menurut teori kedokteran, ilmu biologi, ndak mungkin ndak suah disantuh orang laki bisa hamil. Tapi Siti Maryam memang suci, ndak suah belaki, ndak suah disantuh orang laki, hamil dia, lahir bayi bernama Nabi Isa alaihi salam. Mukjizat Allah. Nah, siswi SMK 1 sana coba-coba ge. Lalu hamil si an laki. Tanyalah kawan. Oh, ada yang tukang foto. Siswi ibu-ibu yang perempuan jangan coba-coba nak hamil si an lakinya. Lalu dengan alasan ditanyalah orang, kau tang hamil si an lakimu, aku mukjizat. Pret. Pasti ada hantunya. Tidak mungkin. Tapi kalau dah iman yang ngomong APB yang tidak mungkin kalau Allah punya kuasa. Dari Makkah terus ke Palestina, tembus 7 lapis langit, turun lagi ke dunia. Kacik bagi Allah. Tidak mungkin kata dia. Tapi kalau kata Allah kacik. Makanya jangan sampai kalian, makanya Isra Mi'raj nak berpasan dengan kita, hikmahnya, ayo jaga iman kita, kuatkan iman kita, acas terus iman kita, karena sekarang tantangan zaman luar biasa. Dulu saya get kacik kalau nangarkan ceramah, nangarkan aja, si An mainkan HP. Sekarang Ustadz ceramah mainkan HP. Dulu ketika saya get kacik belum ada HP, luar biasa didikan orang tua. Tidur saya tengah hari, ada Pak Labai, Pak Haji main ke rumah. Apa yang dilakukan mak saya? Nong, bangun nong. Ada Pak Haji main ke rumah, bangun dulu, salaman, cium tangan. Salaman, masih ngantuk salaman. Kata ayah, itu anak saya nomor 5, Hatoli. Ayah kakaknya yang paling tua, Nora ini. Ayah abang yang nomor 2, Jamiat. Ayah nomor 3, Jamili. Dikanalkan lah orang tua dulu gaya. Kini saya dah jadi ustaz, main ke rumah biak, anaknya mainkan HP semuanya. Kata ayahnya, nong ada Ustaz Hatoli main, salaman. Indah, salaman bantar ya. Nah, saya disuruh nyium tangan. La ilaha illallah. Dulu, ini masih cerita dulu akhlak weh. Sekarang kan dah terjadi pergeseran akhlak. Dulu orang Sambas nak pergi ke Pontianak, ngantri di terminal. Ramai dia duduk di kursi, bisa senaguran ngobrol, salaman.
Dari mana Bu? Dari Sambas. Sambasnya di mana? Desa Dalam Kaum. Kenal ke dengan Pak Sulaiman? Oh kenal. Pak Sulaiman ayahnya dengan ayah saya masih sami-sami ayah-ayah. Bisa ngobrol. Sekarang semuanya sibuk dengan HP, nunggu sami-sami di terminal. La kalam wala salam. Nggak ada ngomong, nggak ada salam. Kalaupun ada kawannya pingsan di samping, bukan ditulungnya, difotonya. Langsung update status, ada orang pingsan di sampingku. Yang kasihan tolong like and share. Inilah yang udah mulai bergeser abang kakak, ibu bapak. Jadi jaga iman kita. Bahasa sekarang coba lihat bahasa-bahasa anak kita. Dan sesopan orang yang gedolok. Orang tua gedolok kita ngomong, malu bertanya, sesat di jalan. Sekarang biar kita buruk nak nanya sedikit, kamu nanya. Makanya saya dah nanya dengan Bu Huzaifah. Bu Huzaifah, acaranya itu ramai ke si anak-anaknya. Dan saya tanya. Karena takut saya nak nanyanya. Kalau saya tanya, Bu ramai ke kalau yang hadir? Kamu nanya. Ramai ke Bu? Kamu bertanya-tanya. Bahasa. Dari mana kita lihat? Karena iman kita dah dipengaruhi oleh godaan zaman yang luar biasa sekarang. Tontonan Facebook, YouTube, Messenger, Instagram, TikTok. Apalagi tontonan-tontonan di TV, la ilaha illallah. Nyaris tidak ada yang mendidik sekarang abang kakak. Mohon maaf. Tontonan di TV ya. Sinetron, nyaris tidak ada yang mendidik sekarang bapak ibu. Saya kasihan dengan ibu-ibu bapak-bapak yang ngajar di sekolah. Kerajanya tidak main-main, tapi gajinya kadang main-main masih kurang. Sedangkan artis di TV kerajanya cuma main-main, tapi gajinya tidak main-main. Ratusan juta gajinya yang merusak akhlak anak bangsa ya. Sedangkan bapak ibu, apalagi yang honorer, mohon maaf, 400.000 itu pun dibayarkan 3 bulan sekali, kadang 5 bulan sekali. Ibu di situ PNS ke semuanya. PNS, Panitia Nisbu Sakban. Sedih kadang-kadang nak diceritakan, saya nak nangis saya ceritakan. Sinetron biak muda, anak jalanan, anak langitan, ganteng-ganteng serigala. Lihat ngomong dengan guru, mana ada yang sopan. Anak-anak kata gurunya, dah kalian kerjakan PR-nya? Kasih tahu nggak ya? Kalian sudah kerjakan belum? Foto aja foto banget ya. Gaya ke ngomongan guru. Saya aja khawatir biak muda model gaya. Mati kalau dia masuk dalam kubur. Ditanyalah malaikat, gaya juga jawabannya. Kata malaikat, man robuka, sampai Tuhanmu. Kasih tahu nggak ya? Man nabiuka, siapa nabimu? Foto aja foto banget ya. Jawab betul-betul. Kalau kau salah jawab nanti kau masuk neraka panas. Hah? Cius? Gua harus bilang wow gitu. Betul-betul ngomong sopan dengan orang tua. Apalagi dengan guru sebagai pengganti orang tua kita di sekolah. Saya kalau melihat anak-anak sekarang, anak SMK ke, SMP ke, SMA ke, aliyah ke dia, saya berharap penuh, besar harapan saya kepada kalian ini akan menjadi orang yang sukses di masa yang akan datang. Jadi orang. Jadi kita tuh yang mudah-mudahan nanti jadi orang semuanya. Oh berarti kami tuh antu ke Pak Ustaz, orang. Maksudnya mun di kampung kami dah jadi orang ya, maksudnya dah berkantor. Kalau dah punya pekerjaan tetap, gajinya tinggi, dah lagi pakai capal tapi dah pakai sepatu, kemana-mana. Kumnya pun kasih sepatu. Bukan gaya. Pokoknya dah jadi orang lah, sukses gaya. Ya namanya dah jadi orang. Makanya saya kalau melihat biak muda semangat saya ceramah. Tadi nak duduk kandang, teman karena melihat muda-muda semuanya diri. Kalau duduk saya nampak ilok tuanya gitu. Mun saya kira-kira umur saya berapa tuh? Hah? 17. Oh, masih bisa saya pakai seragam SMK, Mas. Cuman ada ke SMK yang dah berjanggut ya. Oh ada. Ya nampaknya 91 umur. Saya ingat ada pidato Dr. Cipto Mangunkusumo, suah kenangar namanya. Dan suah kita belajar sejarah. Buku IPS penerbitnya Bumi Aksara ditulis oleh Noto Nugroho Susanto,
halaman 74. Buku EPS kelas 6 SD. Saya masih ingat, saya simpan bukunya di rumah. Saya ulangi, bukunya diterbitkan oleh Bumi Aksara, ditulis oleh Noto Nugroho Susanto, halaman 74. Dr. Cipto Mangunkusumo itu dulu dia sekolah di Belanda. Tahu Belanda? Negeri kincir angin yang menjajah kita. Dia sekolah di Belanda karena termasuk bangsawan, bangsa yang hidup di awan. Orang yang tinggilah derajatnya. Dia sekolah di Belanda, lalu balik dia ke Indonesia, pidato dia depan anak muda Indonesia dalam bahasa Belanda. Tepatnya pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, hari apa ya? Hari apa ya 28 Oktober? Yang itu enggak jawab, udah yang kedengaran kan ujung-ujungnya aja. Gayalah biar kini ya. Kata Dr. Cipto Mangunkusumo depan anak muda Indonesia di pidato dalam bahasa Belanda, itu saya ulangi pidatonya itu bahasa Belanda. Yang bisa ngulanginya tahu artinya saya beri hadiah 500.000. Saya keluarkan hari itu. Kalau ada yang bisa ya, tahu artinya bisa ngulanginya saya beri 500.000 hadiahnya. Dan mula saya senginya. Ini bahasa Belandanya saya bacakan. Saya ulangi pidato Dr. Cipto Mangunkusumo. Ini bahasa Belanda itu. Bahasa Belanda itu ya. Itu bahasa Belanda itu. Saya ulangi pidatonya bahasa Belanda itu. Kata beliau, de toekomst van ons land en ons volk lehet heden. En de toekomst van ons land en ons volk zonder mukhlak te maken. Nah, ada yang tahu? Ada yang bisa ngulanginya? Saya ulang sekali lagi. Patah-patah lidah nyebutkannya kan. Kata beliau, de toekomst van ons land en ons volk lehet heden. En de toekomst van ons land en ons volk zonder mukhlak te maken. Ada yang bisa ya? Coba. Lumayan 400.000 pagi hari itu. Kalau duitnya minta ke guru itu. Ada duitnya saya bawa. Ada ke? Si yang bisa. Itu bahasa Belandanya saya baca di buku judulnya De Aceh. DE tulisannya bukan THE. DE Aceh. Ditulis oleh Profesor Dr. Christian Senuk Horgronje. Nah, ia menunjukkan saya rajin baca gitu. Kita tuh baru baca buku pun malas. Untuk ada status. Kata itu saya terjemahkan ke bahasa Sambas kalau dah ngerti. De toekomst van ons land en ons volk lehet heden. Nasib bangsa di hari-hari mendatang ditentukan oleh pemuda hari ini. En de toekomst van ons land en ons volk zonder mukhlak te maken. Tapi jika pemuda hari ini malas, loyo, maka nasib bangsa yang akan datang akan lebih buruk daripada hari ini. Nah, gitu kira-kira terjemahannya. Makanya waktu itu, mohon maaf abang kakak yang masih sekolah, gunakan betul-betul untuk belajar. Sana main-main. Kata orang barat, time is money. Waktu itu duit. Menyia-nyiakan waktu berarti menyia-nyiakan duit. Orang barat pikirannya duit aja. Kata orang Arab, al waktu kasaib ilam taktohu kotoaka. Waktu itu seperti pedang. Kalau tidak kalian gunakan untuk menebas, dia yang akan menebas leher kalian. Kata pepatah orang Cina, cing coleah. Tahu ke cing coleah arti? Cing coleah itu artinya waktu yang hilang dan bisa dicari gantinya. Sandal hilang bisa dicari gantinya. Baju hilang bisa dicari gantinya. Ayah hilang pun tidak bisa dicari gantinya. Kenapa? Kita hanya punya satu ayah kandung. Tidak mungkin ada ayah kandung kedua. Kita cuma punya satu ibu kandung. Tidak mungkin ada ibu kandung yang kedua. Jadi selagi masih hidup mereka, nih kesempatan kita yang masih muda untuk berbakti dengan orang tua. Ustadz Hatoli bisa sekolah tinggi-tinggi. Sekarang insya Allah bulan 8 kalau laka S3 saya, bulan Agustus. Itu Ustadz Hatoli bisa sekolah tinggi, pasti orang tuanya kaya. Nggak. Orang tua saya itu SD pun tidak tamat, umak saya.
Bukan karena dia ada anak sekolah, karena memang sekolah ya jauh. 7 kilometer jalan kaki. Rampuk sapi. Di tengah jalan nak kanak ragam lah biar. Ayah saya tak mungkin kanak ragam. Dia kanak ragam, dia kesukian malah. Akhirnya umat saya dah takut nak sekolah, akhirnya berhenti dia. Cukup tahu tulis baca, berhenti dia. Ayah saya gaya juga. Tamat SD naang ayah saya. Tapi saya dimotivasi lah umat saya. Umat saya kerjanya nurih, tahu ke nurih? Nangkal. Kerja karet, gatah nyadap karet sehari 20.000. Anaknya 7. Tidak mungkin bisa tersekolahkan dengan anaknya sampai S3, tidak mungkin. Tapi apa kata umat saya? Nong, umat memang miskin, tapi Allah Tuhanmu kaya. Sekolah kau betul-betul, minta dengan Allah, nanti ada tolen caranya, Allah beri jalan. Gaya dia disemangati. Semangat kita pun orang tua dak nyemangati, kita tetap semangat. Karena masih ada orang tua yang dak nyemangati anak. Saya disemangati lah ayah. Ayah cuma camat SD, kau harus sarjana. Ayah cuma tukang tambal ban, kau harus punya pabrik ban. Ayah tuh cuma jadi pelak desa, kau harus camat. Gaya harusnya motivasi. Jangan dilamahkan semangat anak. Di bapak-bapak di kampung saya dengarnya, dilamahkannya semangat anaknya nak sekolah. Nong, ayah tuh jauh bodoh. Kau harus lebih bodoh dari ayahnya. Mungkin jadilah dia. Rahasianya apa Pak Ustadz sampai bisa kuliah S3, terus jadi Ustadz penceramah, terus terkenal di kanal lah orang. Rahasianya cuma 3. Kalau kalian kerjakan itu, saya jamin insya Allah kalian pasti jadi orang sukses, pasti. Dan lagi insya Allah pasti, karena Nabi yang menjanjikan. Nabi tidak mungkin mula. Dan Allah yang menjanjikan. Allah, innaka la tukhliful mi'ad. Allah tidak mungkin ingkar dengan janjinya. Kalau kalian lakukan yang 3 ini. Ini rahasia, jarang-jarang saya sampaikan rahasia itu. Kita aja, saya padahkan yang lain. Kita aja. Yang doan hadir saya nak beritahu. Yang doan hadir saya nak beritahu. Sah. Itu rahasia. Karena itu rahasia, jadi anak saya ceritakan. Barang rahasia gimana lah gua? Ini saya. Pertama, kalau ingin sukses di masa yang akan datang, syarat pertama birrul walidain. Berbakti dengan orang tua. Tidak ada sejarahnya anak durhaka jadi orang sukses, tidak ada. Bahkan dia dah sukses sekalipun, kalau dia durhaka, langsung Allah binasakan di dunia. Kaya, durhaka, langsung Allah bangkrutkan, miskinkan. Tinggi jabatannya durhaka, langsung Allah hinakan, tangkap KPK, masuk penjara. Tinggi jabatannya, terhormat dia, durhaka dengan orang tua yang tidak hormat, langsung Allah hinakan dia. Tapi bagi anak, walaupun dari kampung yang katanya nak makan sehari pun payah, tapi berbakti dengan orang tua, Allah angkat derajatnya. Nih kalian nih yang perempuan, mohon maaf. Kadang-kadang yang perempuan tuh suka nak pelawan dengan orang tua. Bukan perempuan di situ, tapi sinun jauh sinun, jauh. Sekitar 10 meter lah dari situ. Oh di situ kan dia. Sinun jauh, perempuan sinun di SMK 1 sinun. Ini kadang-kadang nih mohon maaf yang perempuan lebih taat omongan cowoknya daripada umatnya. Kalau umatnya ngomong, nong malam minggu sana keluar nong, umat lihat cowok menyerupi lain kelingas-kelingasnya nong. Entah apa kalau dimasukkannya ke dalam minumanmu terjadi apa-apa, umat takut dengan kau. Umat ketinggalan zaman. Nah, umatnya ngomong dikatakannya ketinggalan zaman. Giliran cowoknya ngomong gimana menurut adik? Terserah abang aja lah. Pret. Biasanya yang pelawan dengan orang tua biasanya mati umatnya, dia yang paling nangis. Jangan meninggalkan aku, Ma. Saya mun melihat biak model gaya, saya nak kuantukan palanya. Waktu hidup dilawan, waktu hidup disakiti hatinya, waktu hidup kau sakiti hatinya, begitu dia mati, bro, kau kata lu. Kan nyakiti hati gimana? Waktu masih hidup dilawan-lawan, yang laki gaya juga. Kita nanti mudah bini. Saya takut kan bini.
Hah, Pak? Bapak takut dengan bini? Takut bapak dengan bini? Berhenti aja jadi orang laki. Ngapain lalu takut dengan bini? Ustaz Hatoli takut dengan bini. Ngapain lalu takut? Rumah saya polahkan, motor saya balikan, pupur bincunya saya langkapi, baju gamisnya semuanya saya gratiskan. Masa lalu takut dengan dia? Saya kan bosnya. Kecuali hidup numpang dengan bini, baru sesuai takut. Seorang istri yang udah menikah wajib taat dengan laki, ya bini. Tapi seorang laki-laki setelah nikah tetap nomor satu umat ayah. Sana terbalik kita. Suruh nak dikata bini, bang kau suruh berhenti aja jadi orang laki. Ya. Orang tua, birrul walidain, taat kepada orang tua, berbakti dengan orang tua, maka insya Allah kalian pasti akan jadi orang yang sukses. Saya tuh yang dah S3, nak ngapain-ngapain tetap izin dengan rumah ayah. Walaupun dia dah tamat SD. Mak, saya nak beli rumah. Mak, saya nak beli tanah. Mak, gimana menurut mak kalau saya tuh buka usaha? Ustaz nanya nak minta ilmu orang tua. Nah, secara pendidikan saya lebih tinggi. Kenapa masih izin dengan orang tua? Ridha Allah ada di sini. Ridha Allah fi ridhal walidain. Wa sukhtillah fi sukhtil walidain. Ridha Allah tergantung ridho kedua orang tua. Dan murke Allah tergantung murke kedua orang tua. Kalau orang tua dah marah dengan kita, siap-siap celaka hidup di dunia. Pegang ngomongan saya. Saya tak takut-takutlah hari itu kita. Takuti tak ceramah hari itu. Nah, gimana? Masih nak lawan orang tua? Masih? Ada sahabat Nabi rajin sholat, rajin puasa, semua yang berjamaah kemana-mana dengan Nabi. Namanya Alqamah. Tapi begitu nak mati, dan bisa mengucap 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla. Datang sampai Nabi. Kenapa dia itu kata Nabi? Padahal rajin sholat, puasa, berjamaah ikut dengan saya. Kenapa dia tidak bisa mengucap syahadat? Kami tidak tahu ya Rasulullah. Kata Nabi, masih punya orang tua ke dia? Masih, ada umatnya di rumah. Panggil umatnya, kata Nabi. Bu, anak ibu Alqamah ni tidak bisa berlapas. Tidak bisa dia melapaskan nyawanya, menghembuskan nyawa yang terakhir. Apa ke anak itu punya dosa dengan ibu? Langsung ibunya nunduk. Muram, merah mukanya. Tak akan kumaafkan dosa Alqamah. Gara-gara dia lebih takut ke bini daripada umat. Suatu hari ya Rasulullah, aku main ke rumahnya dalam keadaan lapar. Kulihat ada sepotong roti di mejanya. Lalu nak ku makan sepotong roti, apa kata? Mak, usah nak makan. Iya nak biniku. Dilapaskannya lah mak. Dan jadi dia makan. Padahal umatnya lapar. Marah saya Rasulullah, saya diam. Suatu hari pada hari raya Idul Fitri, dibalikannya baju 2. Satu yang bagus, satu yang buruk. Yang bagus dibalikannya dengan saya ya Rasulullah. Tiba-tiba isuknya datang pagi-pagi dia ke rumah. Apa katanya? Mak, maaf saya salah berikan baju. Yang bagus ya untuk biniku, yang jahat ya untuk umat. Sakit hati umatnya. Dan ku maafkan dia, kata umatnya. Makanya dia nak mati dan bisa disiksa oleh Allah. Di biar nak alim, kaya, gimana pun tinggi pangkat jabatan kita nanti, kalau durhaka dengan orang tua pasti celaka dunia akhirat, pasti. Saya sadis cerita orang tua itu. Nah, gini dia. Jadi pokoknya birrul walidain, berbakti dengan orang tua. Kenapa? Nanti kita pun akan jadi orang tua juga, akan merasakannya. Kita tuh nanti akan nikah kan? Nikah kan nih? Nah, nikah kan? Nah, jadi nak jadi bencong tak nikah. Bencongnya tak nikah dia, lama-lama punah nanti dia. Dia penyuka sama jenis, jadi dan beranak, homo namanya ya. Saya tak turuti, lambai-lambai je. Ustaz pun dilambainya juga. Nakutik lalu di pantai Sinam ada kayaknya. Saya lewat tengah malam kan. Ustaz, ini la ilaha illallah, hampir aku ceramah. Neraka jahanam gitu. Cuman dia beramai, takut dia campakkannya saya ke laut. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, jadi yang pertama birrul walidain, berbakti dengan orang tua. Terutama yang masih muda-muda. Pasti orang tuanya mungkin ada. Kami itu mungkin, saya alhamdulillah masih ada orang tua. Mungkin di antara bapak ibu ada orang tuanya yang dah si anagi. Nak berlinang air mata darah nyuruh orang tua hidup lagi, tak ada.
Selama dia masih hidup, ayolah kesempatannya. Taat dengan orang tua. Selama baik. Wih, udah habis waktunya. Tadi saya mulai jam 8 lewat 25. Insya Allah laka. Ya udah setengah jam kan nih? Udahlah. Tadi saya janji setengah jam, Pak. Nah, dah. Oh, masih lagi. Iya, yang pertama birrul walidain. Yang kedua, saya cepatkan sedikit. Saya haus, boleh saya minum lagi? Saya akan kembali setelah lewat yang satu ini. Dua, kalau kalian ingin jadi orang sukses di masa yang akan datang, aqimis sholah, dirikan sholat. Kita dah tahu kan, hayya ala sholah, marilah sholat. Lakak ye lakak hayya ala sholah apa? Hayya ala falah, marilah sukses. Jadi kalau nak sukses, sholat dulu. Ustaz, iya orang yang dah tahu nak sholat tapi tang sukses dia. Mungkin dunia Allah beri, tapi ketenangan hati dan Allah beri. Lihatlah orang yang keraja siang malam, pagi keraja, siang keraja, bahari keraja, malam pun keraja, tapi daan sholat demi Allah, daan bahagia, daan tenang hatinya. Bukankah yang paling penting dalam hidup kita itu tenang, betul? Mali kasur sajian mahal, empuk, tapi kalau daan tenang bisa kita tidur. Dan bisa rumah besar, kalau daan tenang, dan bisa. Maka yang paling penting dalam hidup kita adalah tenang. Bukan sanang. Orang yang sanang belum tentu tenang. Tapi orang yang tenang sudah pasti. Bapak ibu tuh masih hidup kan? Macam dah kematian bunyinya. Yang penting dalam hidup tenang. Nih kakak-kakak. Halo. Halo. Hai. Adik kalau isuk. Adik nyimpan duit 100 juta. Kalau kanak balik duit 100 juta, kira-kira kakak-kakak nih, sanang ke tanang? Si An yang jawab Kita kanak balik duit 100 juta, kira-kira sanang ke tanang? Paling cuma sanang, belum tentu tanang. Takut dicuri lah orang. Punya ibu, punya laki ganteng, sanang ke tanang kira-kira? Ganteng lakinya. Nanti kita punya laki ganteng. Kira-kira sanang ke tanang? Paling cuma sanang, belum tentu tanang. Kenapa? Takut dilarikan pelakor. Ini yang laki-laki. Kalau punya bini cantik, sanang ke tanang? Sanang naang. Belum tentu tanang punya bini cantik. Kenapa? Digoda orang bini kita. Barangnya segian cantik. Apa ya? Mun muka kita jahat. Makin dah tanang. Hotnya mungkin lakimu sampingan pinggan pecah. Mun gaya bagus bini kita jahat aja lah Pak Ustaz. Makin daan tanah. Orang tiap hari kita lihat nak tidur muka ye, bangun tidur muka ye, nak makan muka ye, lakak makan muka ye. Mun jahat mukanya daan tanang kita. Nak mau undangan pun supan. Pagi prasmanan kawinan. Kata bininya, "Bang, jadi ke kita undangan kalak bahari." Kau nolak aja iya. Suruhnya nolok lah, supan aku. Lah matinya supan aku dengan kau. Kalau jumpa ditaruh aja. Pas nyampe ditaruh jalan pun dan serate, orang jahat mukanya. Ke belakang aja, abang depan. Jumpa dengan kawan. Assalamualaikum bro, waalaikumsalam. Apa kabar, sehat? Siapa di belakangmu ya? Biniku. Tangge je mukanya. Biniku ya dah 5 tahun kami nikah. Yalah bini saya titipan Allah Subhanahu wa taala. Bentar lagi Allah ambil titipannya. Bukan nak nyinggung yang jahat, situ si An yang jahat, cantik-cantik sih. Saya biasa ceramah di mana-mana yang cantik-cantik ditaruh di depan biasanya. Itu nih uang taruh di depan. Rusak pemandangan. Pongah ya Wan. Bantu dah soalnya hujan ya Wan saya.
Jadi paling cuma sanang, banyak hartanya cuma sanang, belum tentu tenang. Tapi orang yang sholat itu pasti diberikan ketenangan oleh Allah dalam hidupnya. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya orang yang dekat ingat dengan Allah akan diberikan ketenangan dalam hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang nikah disebut sakinah. Sakinahnya artinya tenang. Orang yang dah nikah, insya Allah pasti tenang. Kenapa? Yang selama itu galau, sampai jodohku, jadi dia kalau nikah dengan aku. Tapi setelah nikah, sakinah, tenang. Itulah dia buah hati, belahan jiwa. Nah, jadi kita yang masih galau, segera nikah. Tapi lakakkan dulu sekolah. Yang kami udah nikah tuh, kata bapak. Tapi yang belum tenang, coba nikah sekali lagi. Bapak suke kanak menangkan. Ini sakinahnya artinya tenang. Itu selama itu kalau ada orang nikah samawa, semoga samawa, sakinah, mawadah, warahmah. Tanya apa arti sakinah? Apa arti sakinah? Si yang tahu sakinahnya artinya tenang. Macam saya, tenang saya kan. Lihat muka kita sajuk hati saya. Kenapa sajuk Ustaz? Hujan mah ini juga ada masalah. Nah, jadi sholat. Jangan nanti kalau kita nak tenang, nak bahagia hidup berumah tangga, pastikan punya laki sholat. Demi Allah, nak bahagia rumah tangga kalau dalam rumahnya tidak ada yang sholat. Demi Allah, tidak akan bahagia. Makanya nanti yang perempuan kalau nak punya laki, pastikan dia sholat. Gimana nih Pak Ustadz? Nak tahu dia sembahyang kenaan? Suruh dia main ke rumah. Ngomongin dengan ayah, ya, adik cowok nak serius dengan adik ya. Tes ya, sembahyang keadaan dia ya. Gimana caranya? Kalau suruh dia main jam 5.30. Nah, 10 menit lagi nak maghrib, bawa ke masjid. Suruh dia azan. Oh lah katanya, sepakat. Bang, kalau abang nak main, kata ayah main ke rumah jam 5.30 bahari. Tang baharinya, iyalah pasan ayah. Main ke rumah. 10 menit lagi nak azan, kata ayahnya, bang, dah nak maghrib, kita ke masjid. Salat maghrib. Aku doan bawa kain pak, banyak kain di rumah. Kau nak kain apa? Kain bidan, kain tapasan, kain busunat, ada semuanya. Kain busunat aja pak. Bagi ke masjid. Pas nyampai di masjid, suruh dia azan. Bang, azan. Bapak lah azan. Saya. Padahal kan pura-pura batuk. Kau azan, azanlah dia kan. Maklumlah nak dapat anaknya itu harus dia menunjukkan bahwa dia sholat dan bisa azan. Azan dia. Ambilnya mikrofon. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, bapak di belakang pun ngangguk-ngangguk. Itulah calon nantuku katanya. Rupanya HP dikocekan. Azan pakai MP3. Orang dia mituk kan. Karena kau jual itu Pak Haji. Kawan saya Ustadz, setiap ada cowok yang nak dekat dengan anaknya pasti gaya. Kau bisa ngaji, saya Pak. Sholat Pak. Sengaja kalau dia sholat, terus si bapak ya masbuk. Tahu masbuk? Masbuk di tapaknya belakangnya seperti tahu enggak dia masbuk tuh. Kalau dia tahu, oh tahu, jadi cocok. Kalau masbuk aja dan tahu ya ada hayap. Gaya deh. Kenapa? Enggak mungkin bahagia orang yang jauh dari Allah. Biar nak kaya gimana? Karena hati kita tuh ya, hati kita Pak. Hati kita tidak cocok dengan oto, hati kita tidak cocok dengan rumah, hati kita tidak cocok dengan pangkat dan jabatan. Hati kita hanya cocok dengan penciptanya, Allah Subhanahu wa taala. Baru tenang dia kalau dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sholat. Makanya kalau nak sukses pokoknya sholat. Kacik kita jadi pejabat nanti. Kata Allah, innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Jadi orang nanti gampang. Saya alhamdulillah dari kacik seingat saya sampai hari itu. Dari umur 7 tahun sampai sekarang umur saya 31. Oh, jadi ketahuan umur saya. Padahal macam SMA kelas 3 kan.
Dari umur 7 tahun sampai sekarang umur saya 31, seingat saya belum pernah saya ninggalkan sholat 5 waktu. Setiap ada masalah ngadu ke Allah. Ya Allah, Uma ayah, memang bukan saya milih dilahirkan dari keluarga miskin. Tapi apa sih susahnya ya Allah? Apa sih susahnya jika engkau berkuasa? Apa sih susahnya engkau jadikan saya itu orang sukses? Gampang bagimu ya Allah, buktikan kekuasaanmu ya Allah. Malar gaya berdoa. Akhirnya Allah kabulkan. Begitu, jangan tinggalkan sholat. Yang laki, yang perempuan. Kalau tadi kata Pak, siapa yang sambutan tuh? Hah? Pak Edi. Pak Edi. Kalau kata Pak Edi yang masih terkalak-kalak sholat, ayo sana gaya lagi. Betul juga, tapi tidak anjak betulinya. Ada waktu-waktu tertentu yang tidak bisa gaya azan harus bergerak. Misalkan dokter takkan ngoperasi orang. Balahnya baru kurang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kami tinggalkan dulu. Kami nak sembahyang. Nggak mungkin ya. Ini darurat masalahnya. Atau takaan makan, dah setengah kita makan. Takaan ngambil lauk azan, Allah lepaskan lagi. Lalu pagi sembahyang dan lakakkan dulu yang darurat. Nah, baru kita sholat. Tapi kalau memang di sekolah bisa dikondisikan, bagus, mantap. Jam 11.30 harus dah steril semuanya, wudhu, ke masjid, ke surau, sholat berjamaah. Bisa sekolah diatur. Gitu. Jadi sholat. Yang terakhir. Yang terakhir saya minum lagi. Boleh? Pokoknya sampai habis airnya tuh. Kalau melihat botolnya sebenarnya itu 1 jam ceramahnya. Karena tertulis 600 ml, 60 menit. 1 jam, tapi karena dah luar biasa kaki itu ya. Sesuai dengan yang sepakat tadi. Yang terakhir, kalau ingin jadi orang yang sukses, abang kakak semuanya di masa akan datang, setelah berbakti dengan orang tua, lalu kita jaga sholat yang 5 waktu, sebisa mungkin tambah sholat sunat, duha, tahajud. Tahajud ini kalau ibaratkan nomor telepon pribadi. Kalau nomor telepon umum 5 waktu, ramai yang makainya, payah nak dijawab. Tapi kalau telepon pribadi, tahajud, sholat malam, gampang Allah ngabulkan. Nih hamba istimewa namanya. Kalau di kelas itu ada murid yang biasa-biasa aja, masuk, keluar. Tapi ada satu murid spesial dan cuma masuk keluar belajar tapi juga dengan guru salaman, dengan guru hormat, salaman, assalamualaikum ibu, apa kabar, sehat? Ibu, bapak pasti mikir, wah istimewanya anak itu, bari nilai plus, abonce. Tapi kalau jumpa guru, apa kabar pak? Anak hantu dikeluarkannya tanduk setan. Itu tanduk setan kalau kita tidak tahu tuh tanduk setan tuh namanya disebut dengan kornaini, dalam bahasa Arab disebut kornaini, 2 tanduk setan. Makanya yang berfoto dia menunjukkan tanduk setan. Kalau saya berfoto gitu, nah biasanya saya foto. Bini saya nanya, apa artinya ya bang? Kaulah yang pertama dan terakhir. Sayang saya dengan bini saya. Kalau saya bawa ke pasar saya gandeng dan saya lapas. Karena kalau saya lapas, habis dia belanja. Bini saya demam seminggu, saya bawa ke puskesmas, dan sembuh. Kayak saya bawa ke rumah sakit, tidak juga sembuh. Sekali saya bawa ke toko Hamas, muge dia bangkit. Jadi bini demamnya bawa ke toko Hamas, Pak, muge dia bangkit. Oh berarti perempuan dia matrik Pak Ustadz? Enggak kan, mana ada perempuan matrik. Sebenarnya orang perlu duit, betul? Sebenarnya orang perlu duit kan? Itu perlu duit kan? Orang hidup perlu duit. Jangankan orang hidup, orang mati pun perlu doa. Duit. Masya Allah. Dah masuk yang terakhir, yang ketiga. Jika ingin menjadi orang yang sukses di masa yang akan datang, irsyadu ustad. Irsyadu ustad. Hormat kepada guru. Ambil berkah dari ilmu guru. Jangan pelawan tangkaran dengan guru. Kalau ada 20 tahun akan datang, alumni SMK Negeri 1, lalu dah jadi orang dia, pasti punya dosa dengan guru yang belum diselesaikan. Pasti. Pegang omongan saya.
Kalau ada alumni SMK Negeri 1 nih, 10 tahun, 20 tahun akan datang masih gaya aja hidupnya, pasti punya dosa dengan guru yang belum diselesaikan. Ustadz memangnya dulu waktu sekolah dan pelawan dengan guru, saya paling pelawan. Guru saya lawan. Saya tanggari, apalagi pelajaran sejarah tentang manusia purba. Untuk apa ibunya saya belajar manusia purba? Sian manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, meleleh haid matanya. Ngadu dia langsung kepala sekolah, anak iya kurang ajar. Namanya Bu Puji Astuti. Tapi setelah perpisahan saya minta maaf sedalam-dalam hati saya dengan ibu guru. Maafkan saya, Bu. Ayo minta maaf, Bu. Pokoknya dah jelas dah saya ngomong. Oh, kata ibu, saya maafkan dan api-api. Ya kita manusia biasa punya hilap dan salah. Oh, kan jadi dah dimaafkan, semitnya dah tanah. Ibu mau ke Bu maafkan salah saya dulu. Udah ada saya maafkan. Udah lah mati selesai lah. Waktu perpisahan saya lah yang sampai bangkak gigi mati saya minta maaf dengan guru-guru semuanya. Karena kenapa? Karena tidak akan berkah ilmu kalau kita punya dosa dengan guru yang belum kita minta maaf. Dosa dengan Allah langsung tobat kepada Allah. Tapi dosa dengan manusia belum Allah ampuni sebelum kita minta maaf dengan orang yang bersangkutan. Nah, apalagi nak dekat nak puasa, biasanya ramai orang minta maaf. Masuk ke WA saya, ramainya WA masuk. Yang bisa jumpa salaman, minta maaf. Bu, saya minta maaf Bu, ibu yang bertetangga. Maklum, saya minta maaf maklum. Jangan apa salahmu dengan saya. Kalau maklum wesuah nyomor baju sagian bagus. Saya curi maklum. Oh, jadi kau dulu yang nyuri bajuku. Alah, aku nyari nyawa maklum, saya hilap maklum. Dia ambil, dia curi ke baju maklum. Manalah bagusnya waktu ya. Maafkan saya maklum ya. Kata maklum, saya dah dengar ceramah Ustadz Hatoli. Kalau kita masuk ke bulan puasa, kita harus saling memaafkan. Kau dah ku maafkan. Maklum daan marah ku curi bajunya. Daan. Ngapa dia maklum? Dulu aku pun nyuri juga di tempat lain. Jadi kita pencuri lah kita. Yang bisa minta maaf, salaman. Maaf Bu, maaf Pak, maaf kawan, maaf abang. Tapi yang daan bisa nak kita pagi rumahnya pakai WA. Pakai video call boleh. Tapi kadang daan sopan pakai video call. Apalagi baru nak pertama kali nelpon dah langsung video call. Tak sopan ke. Entah kawan belum berbaju. Apalagi nelpon ustaz kan. Entah ngapi dia. Kan ceramah ke. Nah, pakai WA aja. Nanti ada waktunya dibalas. Saya termasuk yang kurang terlalu suki. Kalau di WA minta maaf pakai puisi. Banyak masuk ke WA lah kalau semuanya banyak berpuisi panjang-panjang. Minta maaf aja sana berpuisi. Apa kata dia? Ketika kaki tak bisa lagi melangkah. Ketika tangan tak bisa lagi berjabat. Ketika mulut tak bisa lagi berucap. Saya balas, kau stroke kayaknya. Ngomong tak bisa, salaman tak bisa, melangkah tak bisa, berarti kau stroke. Jangan-jangan dia ya. Udah 1 jam seang saya. 1 jam kurang 5 menit. Itulah rahasianya. Jadi Isra Mi'raj mengajarkan kepada kita supaya jaga iman. Jaga iman kita. Biarkan zaman berubah, akidah jangan goyah. Silakan masa berganti, tapi iman kepada Allah tak boleh mati. Pupuk terus iman kita supaya hidup. Dan harapannya supaya tetap menjadi orang yang sukses. Fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kalau ingin mencapai kedua kesuksesan itu, dunia dan akhirat, 3 syaratnya. Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, akimi sholah, jaga sholat 5 waktu, dan irsyadu ustazah, hormat kepada guru yang sudah memberikan ilmunya kepada kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kalau selama hampir 1 jam ada omongan saya yang menyinggung perasaan dan berkenan di hati atau tidak sopan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mau ke bapak ibu abang kakak semuanya maafkan saya. Nah, dah selesai. Dah kena maafkan, berarti saya tidak jadi hakim minta maaf. Maka hidup kesepian tanpa kekasih, cukup sekian. Terima kasih. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang saya yang salah, bapak ibu abang kakak mohon usah nak melapor ke polisi. Saya itu bukan ustadz ekstrim, bukan. Saya bukan ustadz ekstrim. Saya itu ustadz es krim. Lembut, sejuk dan manis. Dari kacik si anumak dan ayah, itulah tanda anak yatim piatu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.